pertanyaan pertama itu, kan Tante sekarang kan jualan daging. Ya. Apakah Tante pernah kepikiran untuk jualan daging yang lain kayak daging kambing atau daging ayam atau daging apapun yang lain? Kepikirannya sih iya, pengennya ada yang pendampingi. Tapi kalau jualan daging kambing itu sepertinya nggak cocok kalau sama daging. Khawatirnya nanti pembeli itu tidak sesuai, nanti oh lah kok apek seperti itu. Jadi harus saya khususkan. Kalau ayam saya masih mikir-mikir, emang pingin seperti itu, soalnya ayam itu pendampingi itu bisa kalau sama daging sapi. Soalnya sekarang kan seperti tante kan pelanggannya bakso semua, bakso ya toh, otomatis ada yang pakai ayam seperti itu. Jadinya ya ada kepikiran sampai situ ada, cuma belum bisa soalnya tempatnya juga harus sendiri, nggak dicampur ke daging gitu loh. Baik, jadi udah punya kepikiran ya, belum training. Gitu. Planningnya sih ada, cuma belum bisa diterapkan. Soalnya cari tenaganya itu juga lebih susah. Soalnya kan kalau daging ayam itu kalau buat bakso kan harus di fillet dulu. Ya, harus tenaga ahli kayak gitu. Terus tempatnya untuk pemotongannya juga, untuk besi-besi itu juga butuh tempat juga itu. Jadi pertanyaan yang kedua adalah apakah Tante itu pernah memiliki keinginan untuk berjualan hal lain yang tidak berhubungan dengan daging? Ada. Dan sekarang sudah terlampaui juga. Soalnya saya tante itu tidak harus vakum ke jualan daging. Soalnya ekonomi ini juga pasang surut. Apalagi di tahun-tahun ini tuh anjlok, merosot sekali kalau penjualan daging. Dengan adanya banyaknya pedagang daging yang semakin muanya meluas, setiap orang ingin jualan daging. Kalau dulu kan enggak, untuk jaga sapi kan harus ya memiliki izin apa sih ya. Nah sekarang kan enggak, pedagang kecil-kecil itu kan enggak punya izin gitu loh. Asal jualan daging dari pulang dari sini nanti dijual secara eceran seperti itu. Kayak dulu enggak, orang cuma jaga cuma berapa, cuma 10 orang, sekarang ya lebih ya toh. Jadinya ya rezeki emang dindung ya seperti itu. Terus usaha lain yang pengen Tante jalani itu udah usaha tante yang sudah tante jalani itu bisnis jual beli mobil ada, untuk pertanian juga ada. Sudah itu yang masih berjalan sih ya. Jadi ada bisnis jualan, iya, jual mobil. Iya. Baik, selanjutnya adalah apakah Tante pernah menyesal dalam memilih untuk terjun dalam berwirausaha? Nggak pernah menyesal. Soalnya kita dari segi situ, kita sudah dari turun temurunnya juga sudah kita rasakan, hasilnya juga sudah dirasakan. Jadinya nggak pernah sih saya masih menyesal. Soalnya sekali kita harus berani spekulasi. Kalau dunia bisnis harus ada spekulasinya. Jadi ada, kita ini harus sudah ada gini ya. Misal gini, kita tuh kok kenapa yo ini daganganku nggak laku atau kurang, ini pendapatan kurang gini, itu sudah ada dalam pikirannya tante. Terus di samping itu kita itu manajemennya, manage keuangannya, pembukuan itu setiap hari juga ada. Tante seperti itu, tak jalankan seperti itu. Jadinya kita tahu jadi penghasilan perharinya berapa, sudah dipotong semua ya, dikurangi semua dari karyawan atau apa. Kita nanti per bulannya tuh tahu berapa sih pendapatan kita. Seperti itu ya, harus seperti itu. Orang bisnis kalau nggak ada pembukuannya amburadul. Cuma gini, kalau sudah kerja terus kita dapat uangnya kita pakai untuk lainnya, nggak seperti itu. Kita harus ada kemajuan. Jadinya seperti ini, dulunya saya cuma punya sapi satu kan saya sekarang ya, tapi saya harus gini, satu bulan itu harus saya pencapaiannya tuh berapa, harus sampai sapinya itu berapa. Jadi
pendapatan tante per bulan itu, tante sendiri pun saya gaji, tante sendiri digaji ya. Ya. Saya seperti itu soalnya. Asalnya seperti tante satu bulannya 3 juta emang untuk kebutuhan rumah tangga juga ya. Tapi pendapatan yang lainnya itu untuk pengembangan modal, bukan untuk langsung kita ambil terus kita buat pengeluaran, Iya. bukan seperti itu nggak akan maju kalau seperti itu ya. Terus apa lagi? Nah, terus selanjutnya adalah jadi kan ini bisnisnya yang tante jalankan adalah bisnis Cirebon. Iya. Apakah tante memiliki rencana agar anak-anaknya tante itu meneruskan bisnis ini? Ya tentu aja pingin seperti itu, tapi rezekinya anak kan ya lain. Juga pingin anaknya tante tuh jadi pegawai, juga ada yang pingin seperti itu. Ya semua itu sudah rezeki dari Allah, nanti ya diterima. Gimana besoknya kita cuma bisa berdoa, orang tuanya mendoakan anak supaya ya kelaknya lebih sukses. Nggak tahu itu dalam dunia seperti apa dunia bisnis, apa dia jadi pegawai, itu tergantung dari anaknya. Tapi tante pengen banget tapi ada penerusnya. Nah, ya. Sudah itu aja.